Akhir-akhir ini banyak banget beredar konten tentang gelombang otak. Katanya, kalau kita lagi logis itu gelombang beta. Kalau rileks jadi alfa. Kalau tidur masuk delta. Bahkan ada yang bilang gelombang theta itu pintu masuk bawah sadar, tempat luka batin dan memori tersembunyi. Pertanyaannya, bener gak sih klaim ini secara ilmiah? Atau ini cuma mitos yang dibungkus sains biar kelihatan keren? Mari kita bahas dengan tenang, tapi tetap kritis. Otak kita memang menghasilkan sinyal listrik. Itu bisa direkam pakai EEG, alat yang menempelkan elektroda di kepala. Dari situ kita tahu ada pola aktivitas listrik tertentu yang disebut gelombang otak. Gelombang ini dibagi jadi beberapa rentang frekuensi. Beta, ada di 13-30 Hz. Biasanya muncul saat kita fokus, analitis, atau lagi sibuk mikir. Alpha, ada di 8-13 Hz. Lebih dominan ketika kita santai, rileks, atau melamun. Theta ada di 4-8 Hz. Sering muncul saat kita setengah tidur, meditasi dalam, atau relaksasi berat. Delta, ada di 0,5-4 Hz. Dominan ketika kita tidur nyenyak. Gamma ada di 30 Hz ke atas. Terkait integrasi informasi kompleks, perhatian, bahkan pengalaman meditasi mendalam. Jadi, bagian ini memang ada dasarnya. Bukan mitos. Kalau ini sudah clear, kita masuk ke pembahasan berikutnya. Pertama, otak kita nggak pernah cuma satu gelombang aja. Semua jenis gelombang selalu hadir bersamaan, cuma dominansinya berbeda. Jadi bukan kayak saklar yang sekali klik langsung on atau off. Kalau kalian lagi logis berarti beta, kalau pas santai itu alpha. Itu terlalu disederhanakan alias simplistis. Kedua, soal theta sebagai pintu bawah sadar. Dalam hipnoterapi, memang ada konsep membawa orang ke kondisi relaksasi dalam, mirip dominasi theta. Tapi apakah otomatis berarti pintu memori tersembunyi terbuka? Secara neurologis, nggak sesederhana itu. Memori dan emosi di otak melibatkan banyak jaringan, bukan cuma soal frekuensi gelombang. Ketiga, gamma sama dengan spiritual. Beberapa riset memang menemukan aktivitas gamma tinggi pada biksu yang meditasi puluhan tahun. Tapi bukan berarti gamma sama dengan spiritualitas. Lebih tepatnya, gamma bisa muncul ketika otak lagi memproses pengalaman intens. Jadi, ini masih penelitian, belum kesimpulan final. Hipnoterapi sering dijelaskan pakai bahasa gelombang otak. Katanya, ketika klien dibawa ke kondisi theta, mereka lebih terbuka pada sugesti positif, lebih mudah healing. Faktanya, hipnoterapi memang terbukti membantu untuk beberapa hal semisal mengurangi kecemasan, nyeri kronis, bahkan kebiasaan buruk seperti minum minuman alkohol atau merokok. Tapi mekanismenya bukan murni karena theta itu adalah dimensi bawah sadar. Lebih kepada kombinasi relaksasi, fokus perhatian, dan sugesti. Jadi, ada manfaat klinisnya, tapi jangan ditelan mentah penjelasan semua pop science yang terlalu indah. Terus, apakah status tentang gelombang otak tadi benar? Ya, dalam arti gelombang beta, alpha, theta, delta, gamma, memang nyata dan punya korelasi dengan kondisi mental. Tapi, tidak sepenuhnya benar, karena penjelasannya terlalu disederhanakan. Otak nggak sesederhana tombol pindah mode. Apalagi klaim theta itu kalian bisa masuk bawah sadar atau gamma berarti kalian mencapai kondisi puncak spiritual. Yang seperti itu sebenarnya lebih cocok disebut metafora daripada fakta ilmiah. Kalau kita mau pakai bahasa gelombang otak untuk menjelaskan relaksasi atau meditasi, sah-sah aja, asal jangan kelewat absolut. Sains itu butuh bukti, bukan cuma cerita yang enak didengar. Gimana menurut kalian? Tulis di komentar.